Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas salah satu sistem ekonomi yang paling berpengaruh di dunia ini, yaitu sistem ekonomi kapitalisme. Nah, pertama-tama kita harus memahami dulu apa itu sistem ekonomi kapitalisme. Secara sederhana, sistem ekonomi kapitalisme itu adalah sebuah sistem ekonomi yang mendasarkan pada kepemilikan pribadi atau swasta terkait dengan faktor-faktor produksi seperti harta, tanah, teknologi, dan lainnya. Sedangkan negara itu memiliki peran yang sangat minim terhadap faktor-faktor produksi ini. Tujuan utama dari kapitalisme ini adalah mencari keuntungan atau laba bagi orang-orang yang memiliki faktor-faktor produksi. Dan aktivitas ekonomi ini diatur oleh mekanisme pasar. Jadi pemerintah atau negara tidak memiliki intervensi secara langsung. Semuanya diserahkan oleh mekanisme pasar yang berlaku, yaitu terkait dengan permintaan dan penawaran. Terdapat beberapa ciri-ciri penting terkait dengan kapitalisme. Yang pertama yaitu kepemilikan pribadi, di mana individu atau swasta itu memiliki kepemilikan penuh terhadap modal, kemudian teknologi atau faktor-faktor produksi yang lain. Yang kedua yaitu terkait dengan motif laba atau keuntungan. Setiap orang, setiap individu atau swasta itu terdorong untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya atau laba yang setinggi-tingginya. Ciri yang ketiga yaitu terkait dengan pasar bebas, di mana sistem ekonomi kapitalisme ini menekankan kepada mekanisme pasar yang berlaku, terjadinya penawaran dan permintaan. Nah, di pasar bebas ini, di mekanisme pasar ini, harga ditentukan oleh mekanisme pasar, dan pemerintah itu tidak memiliki intervensi secara langsung untuk mengatur harga yang berlaku di pasar. Jadi harga ditentukan oleh faktor permintaan dan penawaran. Yang keempat yaitu persaingan. Karena sistem ekonomi kapitalisme ini aktivitasnya diserahkan kepada mekanisme pasar, maka persaingan ini mendorong terciptanya inovasi, kemudian efisiensi, dan kualitas produk yang dihasilkan. Yang kelima, ciri yang tidak kalah penting yaitu negara atau pemerintah itu memiliki peran yang minim, di mana negara itu hadir hanya sebagai pengawas, kemudian penjamin terhadap keamanan maupun hukum, dan selebihnya itu diserahkan kepada mekanisme pasar. Kapitalisme lahir melalui proses sejarah yang cukup panjang di Eropa, di mana pada abad 15 terjadinya perkembangan perdagangan internasional yang memunculkan kelas baru, yaitu kelas pedagang yang sebelumnya di Eropa itu dikuasai oleh feodalisme. Sistem feodalisme yang mana dikuasai oleh para bangsawan-bangsawan. Kemudian karena sistem perdagangan internasional yang berkembang di abad 15-an, muncul kelas baru yaitu kelas pedagang. Nah, kelas pedagang dan pengusaha ini menentang sistem feodalisme yang telah berjalan sebelumnya. Kemudian penentangan ini semakin kuat dan menghasilkan revolusi perdagangan dan terjadinya revolusi industri di abad ke-18. Penemuan mesin, berkembangnya industri, akumulasi modal membuat kapitalisme ini semakin kokoh. Nah, kemudian lahirlah bapak ekonom yang kita kenal bersama, yaitu Adam Smith, bapak ekonom dunia, di mana Adam Smith ini dikenal dengan bukunya yang berjudul The Wealth of Nation. The Wealth of Nation ini memberikan dasar terkait dengan kapitalisme di tahun 1700-an. Nah, Adam Smith ini memperkenalkan konsep yang namanya invisible hand atau tangan tak terlihat, yaitu ketika seseorang mengejar kepentingan pribadinya, maka secara tidak langsung dia akan memberikan kemanfaatan atau kesejahteraan kepada orang lain. Sebagai contoh sederhana, misalnya seorang petani itu menanam padi, dia tidak serta-merta memiliki tujuan untuk memberikan makan orang banyak, tetapi menanam padi untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan padinya atau penjualan berasnya. Tapi secara tidak langsung masyarakat akan memperoleh manfaat, yaitu bisa menikmati berasnya atau memakan nasi gitu. Jadi konsep sederhana dari invisible hand ini seperti itu. Nah, kapitalisme ini bukan berarti sesuatu yang tanpa celah atau tanpa kritik, di mana walaupun kapitalisme ini mendorong pertumbuhan ekonomi, kemudian menciptakan inovasi dan menciptakan efisiensi, tetapi juga menimbulkan kesenjangan sosial yang cukup terlihat ya, di mana yang kaya akan semakin kaya, orang-orang yang memiliki akumulasi modal atau faktor-faktor produksi yang tinggi, maka dia akan semakin kaya, sedangkan orang-orang yang tidak memiliki faktor-faktor produksi seperti modal, dia akan semakin tertinggal.
Jadi terjadi kesenjangan yang cukup tinggi di dalam sistem kapitalisme ini. Selain itu, karena mekanisme itu diserahkan kepada mekanisme pasar, terjadinya permintaan dan penawaran, seringkali terjadi yang namanya eksploitasi yang berlebihan, di mana orang-orang akan semakin mementingkan dirinya sendiri untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya jadi dari permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar. Jadi kalau boleh dibahasakan secara sederhana, kapitalisme ini adalah sebuah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada individu atau swasta untuk memperoleh keuntungan dari faktor-faktor produksi yang dimilikinya. Nah, itu dia secara singkat terkait dengan sistem ekonomi kapitalisme. Di video selanjutnya kita mungkin akan membahas sistem ekonomi yang lain seperti sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi Islam, dan sistem ekonomi campuran. Jadi tetap ikuti channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat dan jangan lupa subscribe. Oke, salam.